Berbagai macam kejutan ini Allah perlihatkan agar apa? Agar kita sebagai hamba semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepadanya Subhanahu wa taala. Dia nggak mau ngasih ke kita bantuannya atas sesuatu yang kita butuhkan di waktu itu, jangan menyalahkannya tidak membantu kita, tetapi kita berkeyakinan bahwa Allah mungkin akan menolong saya, tetapi lewat jalan yang lain, tidak lewat dirimu, dan emang kamu pun tidak bersalah, kamu pun tidak mengapa, begitu ya. Kita tidak menyalahkan dirimu, kamu tidak bisa bantu, ya itu hakmu. Kita tetap berhusnudzon, dia bukan berarti pelit sama kita, tapi emang karena dia mempunyai banyak keperluan mungkin yang saat itu yang harus dia banyak lakukan. Jadi kita nggak suudzon, ya. Jazakumullah khair. Engkau tidak bisa membantuku, tidak mengapa, karena yang aku yakini Allah lah sebaik-baiknya pemberi bantuan. Karena mungkin Allah akan berikan bantuannya kepada yang lain. Jadi kita terkadang mengharapkan kepada seseorang, tapi ternyata orang yang kita harapkan itu tidak memberikan pertolongannya kepada kita, tetapi pertolongan itu Allah berikan datang lewat jalan yang lain. Itu mungkin terjadi. Contoh, kita mau bercerita nih. Dulu Nuran ingin berangkat ke kota Syihir. Ada satu daerah namanya kota Syihir. Oke, kebetulan kita nggak punya ongkos untuk berangkat ke sana. Untuk perginya kita ikut dengan murid-murid yang baru datang. Jadi murid-murid dari Indonesia yang baru datang di Darul Mustafa, kemudian mereka itu dipindahkan tempat belajarnya di Syihir. Artinya untuk pergi ke Syihir, Nuran bisa ikut bersama mereka. Yang dibingungkan adalah bagaimana ongkos pulang nanti dari Syihir kembali ke Tarim, karena saya nggak punya uang. Sedangkan saya ikut bersama mereka karena emang ingin berziarah ke kota Syihir, ya, dan ingin berusaha memberikan pelayanan kepada murid-murid yang baru datang setibanya mereka di Syihir. Jadi ingin berkhidmah lah, ingin berkhidmah. Di samping pondok ada orang kaya, rumahnya besar, emang termasuk di antara donatur pesantren itu, tempat kita belajar, ya, yaitu di kota Ainat. Waktu itu kita belajar. Ada orang kaya ini, kita berharap. Nah, kita berharapnya sama manusia waktu itu, tapi pasti kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya saya punya teman namanya Isa, dan sekarang masih bersilaturahim baik dengannya. Sahabat kami itu ketika akan pulang ke negerinya, yaitu ke kotanya di kota Eb, daerah Shimal, negeri Yaman, dia silaturahim. Kebetulan ketemu dengan orang tersebut, diberilah tambahan ongkos untuk dia, dikasih ongkos. Maka kita di waktu akan pergi pun berniat untuk mendatanginya. Kebetulan pada hari yang harus saya pergi dari situ, orang itu nggak ada di rumah. Saya udah ngebayangin pokoknya nanti akan datang ke sana silaturahim, dan kalau bisa minjamlah atau bagaimana begitu ya. Ada harapan mudah-mudahan dikasih seperti beliau ngasih kepada sahabat saya ini. Dengan nominal waktu itu saya mintanya 5.000 real. Nah, 5.000 real itu kalau di Indonesia kan sekitar 250.000 dulu waktu kami di sana. Ternyata orang itu nggak ada, tapi ya sudahlah. Ya, kita berangkat dari kota Tarim. Sebelum melanjutkan perjalanan jauh, kita mampir dulu di Sayun untuk sholat asar. Mampir di Sayun. Kemudian sholat asar berjamaah. Di situ ada guru Nuran yang waktu kemarin Nuran ceritakan, ingin bercerita pengalaman. Ya, pengalaman. Waktu itu di Ramadan, Nuran sengaja datang ke Sayun dengan niat silaturahim. Jadi kita waktu itu udah tinggal di Tarim. Ya, ketika ada kesempatan minta izin untuk berangkat ke Sayun. Ya, jarak antara Tarim dengan Sayun kurang lebih 45 menit atau setengah jam dengan menggunakan kendaraan umum. Kita datang ke Sayun, ziarah. Ketika datang ke tempatnya, kemudian diberikan jamuan makanan yang makanan yang mewah. Waktu itu yang makan hanya Nuran dengan beliau, Nuran sama Al Habib Muhammadnya. Ketika kita sedang makan bersamanya, masya Allah, kata beliau, makan biar benar. Terus itu jadi lauknya itu terus dijejelin ke kita, makan yang banyak, makan yang banyak, sampai kita udah udah nggak kuat lagi untuk menghabiskan makanan itu. Karena sepertinya itu porsi sempurna, porsi banyak yang disajikan untuk kita di satu tampan dan kita makan bersama. Dimakan hanya oleh 2 orang.
porsi untuk 4 orang dimakan oleh 2 orang. Kita katakan, ya Habib, ana udah nggak cukup, udah nggak bisa lagi ngabisin makanan. Datang lagi kita ke beliau, ya istilahnya apa? Ziarah, betul-betul niatnya untuk silaturahim. Ya Habib, saya datang minta doa, saya berangkat bersama rombongan untuk ke Sihir waktu itu. Kata Habib, barakallahu fiikum, mudah-mudahan perjalanannya lancar, segala urusannya Allah mudahkan. Alhamdulillah. Setelah didoakan, kita akan izin pamit. Nggak ada harapan apapun dalam hati ini sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini bilang ke Nuran, tunggu sebentar, tunggu, jangan dulu kemana-mana. Itu bisnya udah mau berangkat, tunggu sebentar. Akhirnya beliau ke dalam rumahnya, ke kamarnya mungkin. Tiba-tiba kemudian pas kembali lagi, beliau sudah menyiapkan uang. Beliau bilang, ini uang buat kamu, ini rizki untuk kamu. Kata saya, nggak usah Habib, nggak usah, saya ikut sama mereka rombongan. Kata beliau, nggak, ini jangan ditolak, terimalah katanya. Ya sudah, emang kita butuh sebenarnya, kita terima. Ketika kita naik ke bis, setelah selesai salam, kita berangkat, itu uangnya dihitung, ya kan? Pas dihitung, subhanallah, nominalnya seperti yang kita harapkan sebelumnya, 5.000 real, nggak berkurang sedikit pun. Kita berharap dengan seseorang, ternyata Allah lebih tahu lewat jalan mana rezeki itu datang ke kita. Tidak dari sini, bisa jadi dari jalan yang lain, dari jalan yang kita tidak duga. Nominalnya sesuai lagi. Ya Allah, inginnya 5.000 real, dikasih 5.000 real. Waktu itu pernah kita kurang 1 juta. Waktunya tinggal 1 hari lagi, harus ada itu uangnya misalnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiba-tiba ada telepon ngisi acara, beres acara, dikasih 1 juta. Dalam keadaan yang kita tidak menduga. Artinya apa? Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kejutan untuk kita. Ya, berbagai macam kejutan ini Allah perlihatkan agar apa? Agar kita sebagai hamba semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin taat kepadanya Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.